Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM E1 S1 22049. Pada video kali ini kita akan lanjut dari video sebelumnya, yaitu pada awal bab 5 sampai dengan halaman 121, dan pada video ini dari satu halaman 121 sampai dengan selesai. Nah, lanjut untuk materinya, yaitu di sini ada performing face recognition with eigenface, yaitu melakukan pengenalan wajah dengan eigenface. Nah, sekarang setelah kita memiliki kumpulan citra pelatihan atau training image dan labelnya, itu kita dapat membuat dan melatih pengenal wajah hanya dengan dua baris kode. Di sini ada kodenya, yaitu model CV2 Face Eigenface Recognizer create, kemudian model training image dengan training tablesnya. Nah, di sini kita membuat pengenal wajah Eigenface menggunakan fungsi CV2 Eigenface Recognizer create itu dari OpenCV, dan kemudian melatih pengenal tersebut dengan memberikan array citra dan label. Di sini ID numerik. Nah, secara opsional kita juga bisa memberikan dua argumen tambahan pada eh, CV2 Eigenface Recognizer Create ini. Yang pertama itu ada 6 komponen, yaitu jumlah komponen yang akan dipertahankan untuk PCA atau Principal Component Analysis. Kemudian yang kedua ada threshold. Nah, threshold di sini itu nilai floating point yang menentukan ambang kepercayaan atau confidence threshold. Nah, wajah dengan skor kepercayaan di bawah ambang ini akan diabaikan nantinya. Nah, secara default, nilai ambang ini adalah nilai floating point maksimum, sehingga tidak ada wajah yang diabaikan. Nah, untuk menguji pengenal ini, kita bisa menggunakan detektor wajah dan umpan video dari kamera. Seperti yang telah kita lakukan pada skrip sebelumnya, kita juga dapat menginisialisasi detektor wajah dengan baris kode berikut. Di sini, face cascade itu sama dengan CV2 cascade classifier. Itu kemudian di cascade, hardscape, frontal face, default. Lanjut. Nah, kode ini dia menginisialisasi kamera, kemudian membaca setiap frame hingga pengguna itu menekan tombol apapun dan melakukan deteksi serta pengenalan wajah di setiap frame. Nah, untuk codingannya, oke, kita lanjut untuk codingannya. Di sini untuk codingan deteksi serta pengenalan wajahnya itu, yang pertama untuk CP2 video capture ini dia untuk mengaktifkan kamera. Nah, kemudian untuk deteksi multiscale, dia itu untuk mendeteksi wajah pada setiap frame. Kemudian eh, untuk CV2 rectangle ini dia digunakan untuk menggambar kotak di sekitar wajah yang terdeteksi. Kemudian untuk CPT colornya, dia itu untuk mengubah citra ke grayscale agar bisa dikenali oleh model. Kemudian untuk model prediksi Roy Gray-nya itu dia akan melakukan prediksi identitas wajah dan tingkat kepercayaannya atau confidence-nya.
ada juga CV I'm Show-nya itu untuk menampilkan hasilnya. Nah, karena di sini saya menggunakan rekam video, jadi untuk hasilnya tidak bisa ditampilkan. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Nah, untuk setiap wajah yang terdeteksi, itu kita konversi dan ubah ukurannya sehingga kita mendapatkan versi grayscale-nya dengan ukuran yang sesuai yaitu 200 kali 200 pixel seperti yang didefinisikan oleh variabel training image size-nya pada bagian sebelumnya. Nah, kemudian wajah yang telah diubah itu menjadi grayscale dan di-resize dimasukkan ke fungsi predik milik pengenal wajah. Fungsi ini dia akan mengembalikan label dan nilai kepercayaan atau confidence score-nya. Kemudian kita lalu mencari nama orang yang sesuai dengan label numerik wajah tersebut. Dan kita juga bisa menampilkan nama dan nilai kepercayaan tersebut dalam teks berwarna biru di atas wajah yang dikenali. Setelah seluruh citranya terdeteksi dan diberi anotasi, citranya itu akan ditampilkan di layar. Di sini kita juga telah menggunakan pendekatan sederhana untuk deteksi dan pengenalan wajah yang bertujuan agar kita bisa memahami dasar proses pengenalan dari OpenCV dan menjalankan aplikasi dasarnya. Nah, untuk meningkatkan akurasi dan keandalan sistem, kita dapat melakukan langkah lanjutan seperti menyelaraskan dan memutar atau rotation dengan agar posisinya itu lebih tepat, sehingga hasil pengenalannya menjadi lebih akurat. Dan ini adalah hasil dari codingan yang di atas tadi. Dia akan menampilkan confidence score-nya, serta nama dari pemilik gambarnya. Oke, lanjut kita masuk ke performing face recognition with Visor Face. Nah, bagaimana dengan Visor Face? Nah, prosesnya itu tidak jauh berbeda. Nah, kita hanya perlu membuat instance dengan algoritma yang berbeda. Dengan argumen default atau deklarasi variabel model, kita akan terlihat seperti modelnya seperti ini. Model CV2 Face Visor Face Recognition create. Kemudian untuk fungsi CV2 Face Visor Face Recognition create itu dia menerima dua argumen opsional yang sama seperti pada CV2 Agent Face Recognition tadi. Di sini yang pertama ada jumlah komponen utamanya atau prinsipal komponen yang akan dipertahankan. Yang kedua itu ada confidence threshold-nya untuk menentukan batas pengenalan wajahnya. Lanjut lagi kita masuk ke performing face recognition dengan LBPH. Nah, di sini untuk LBPH atau Local Binary Pattern Histogram itu prosesnya hampir sama seperti sebelumnya. Namun algoritma ini dia memiliki beberapa parameter opsional secara berurutan. Yang pertama itu ada radius. Radius itu adalah jarak piksel antara tetangga yang digunakan untuk menghitung histogram tiap sel. Nilai defaultnya ini 1. Kemudian yang kedua ada neighbors, yaitu jumlah tetangga yang digunakan untuk menghitung histogramnya. Tiap selnya itu nilai defaultnya 8. Kemudian ada grid X-nya untuk jumlah sel yang membagi wajah secara horizontal sama nilai defaultnya juga 8 dan grid Y-nya dia jumlah sel yang membagi wajah secara vertikal. Serta confidence-nya itu dia ambang kepercayaan atau confidence threshold-nya dengan nilai default itu yang tertinggi yang mungkin agar tidak ada hasil yang diabaikan. Oke, kita lanjut lagi ke discarding result based on the confidence score. Di sini membuang hasil berdasarkan confidence score-nya. Ya, oke, metode predik
itu mengembalikan sebuah tapel di mana elemen pertama itu adalah label individu yang dikenali. Dan elemen kedua adalah nilai confidence score-nya. Nah, semua algoritma itu dia memiliki opsi untuk menetapkan ambang batas confidence yang mengukur jarak antara wajah yang dikenali dan model aslinya, sehingga nilai nol itu berarti kecocokan sempurna. Nah, dalam beberapa kasus, kita mungkin ingin menyimpan semua hasil pengenalan tersebut dan kemudian melakukan pemrosesan tambahannya, misalnya dengan membuat algoritma sendiri untuk memperkirakan tingkat kepercayaan hasil pengenalan. Nah, contohnya jika kita ingin mencoba mengenali orang dalam sebuah video, kita bisa menganalisis nilai confidence score pada frame-frame berikutnya untuk menentukan apakah pengenalan tersebut berhasil atau tidak. Nah, dalam kasus ini, kita dapat memeriksa nilai confidence yang dihasilkan oleh algoritma dan menarik kesimpulan sendiri. Nah, untuk rentang umum dari confidence score-nya itu tergantung pada algoritmanya. Yang pertama, untuk eigenvalue dan Fisher Face-nya itu nilainya biasanya berkisar di bawah, berkisar antara 0 hingga 20.000 dengan skor di bawah 4.000 sampai 5.000 dianggap sangat akurat. Nah, untuk LBPH itu nilai yang menunjukkan pengenalan baik itu adalah di bawah 50, sedangkan di atas 80 itu dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Nah, itu pendekatan umum yang biasa dilakukan adalah menunda menggambar kotak di sekitar wajah yang dikenali hingga beberapa frame berikutnya. Itu menunjukkan nilai confidence yang memadai. Oke, lanjut kita masuk ke sweeping face in the infrared. Sini menukar wajah dalam citra inframerah. Nah, deteksi dan recognition itu tidak terbatas pada spektrum cahaya yang terlihat oleh mata manusia. Nah, dengan menggunakan kamera near infrared atau NIR dan sumber cahaya NIR, proses deteksi itu proses deteksi serta pengenalan wajah itu tetap dapat dilakukan meskipun kondisinya tampak gelap total bagi mata manusia. Kemampuan ini sangat berguna dalam aplikasi keamanan dan pengawasan atau security dan surveillance. Nah, di sini juga kita telah mempelajari penggunaan dasar kamera near seperti pada bab 4 sebelumnya. Nah, berdasarkan deepnya, setiap frame itu disegmentasi menjadi lapisan utama dan lapisan lainnya. Lapisan selain lapisan utama itu dicat menjadi hitam, dia akan menghasilkan efek menghilangkan latar belakang sehingga hanya wajah pengguna yang terlihat di dalam layar video interaktif. Nah, sekarang di sini kita akan modifikasi aplikasi Cameo untuk menerapkan gabungan kemampuan sebelumnya, yaitu segmentasi berdasarkan kedalaman dan deteksi wajahnya. Kita akan mendeteksi wajah dan jika terdapat setidaknya dua wajah dalam satu frame, kita akan menukar wajah-wajah tersebut sehingga kepala seseorang itu muncul di atas tubuh orang lain. Oke, dan tampilannya seperti ini. Oke, nih di sini kita dapat melihat wajah dari Joseph House ditukar dengan wajah dari Jane House, ibunya. Meskipun cameo itu menyalin piksel dari area berbentuk persegi panjang, beberapa piksel latar belakang itu tidak ikut tertukar sehingga tepi persegi panjangnya itu tidak terlihat di seluruh area. Oke, masuk lagi ke modifying the application loop. Itu memodifikasi loop aplikasi. Untuk mendukung fitur dari pertukaran wajah atau face swapping, proyek Cameo ini memiliki dua modul baru. Itu ada modul Rex dan Trackers. Modul Rex-nya ini dia berfungsi berisi fungsi-fungsi untuk menyalin dan menukar area persegi panjang atau rectangles dengan optional masker untuk membatasi operasi salin atau tukar hanya pada pixel tertentu. Kemudian untuk modul trackernya itu dia
berisi sebuah kelas bernama FaceTracker yang mengadaptasi fungsi deteksi wajah OpenCV ke dalam gaya pemrograman berorientasi objek. Nah, karena kita sudah em, membahas fungsi deteksi wajah dari OpenCV di bagian sebelumnya, serta sudah mempelajari pemrograman berorientasi objek di bab sebelumnya, di sini kita tidak akan membahas implementasi face trackernya secara detail, tetapi gantinya kita bisa lihat langsung implementasi dari repositori buku. Sini kita buka lagi file Cameo-nya. Sini kita lihat bahwa di bagian atas file itu kita perlu mengimpor modul baru seperti yang ditunjukkan dengan huruf tebal di sini. Tambahkan import rect sama from tracker dari import face tracker. Nah, selanjutnya kita perhatikan juga perubahan pada metode init dalam kelas Cameo Deep. Nah, aplikasi yang diperbarui itu face trackernya. Sebagai bagian dari fungsinya, face tracker itu dapat mengambil persegi panjang di sekitar wajah yang terdeteksi. Kita akan memberikan opsi bagi pengguna untuk menyalakan atau mematikan tampilan kotak wajah tersebut. Nah, pilihan ini akan diacak nanti menggunakan variabel boolean. Untuk ini tambahannya itu self face tracker dengan self solve debug rate-nya itu sama dengan false. Nah, kita menggunakan objek face trackernya di dalam metode run milik kelas CameoDeep itu berisi loop utama aplikasi untuk menangkap dan memproses setiap frame. Nah, setiap kali kita berhasil menangkap sebuah frame, kita memanggil metode face trackernya untuk yang pertama itu memperbarui hasil dari deteksi wajah. Yang kedua, mendapatkan data wajah terbaru yang terdeteksi. Nah, kemudian untuk setiap wajah itu kita membuat maskernya berdasarkan peta disparitas dari kamera kedalamannya. Lanjut, setelah itu kita memanggil fungsi red swipe nya untuk melakukan pertukaran wajah dengan menggunakan masker tersebut. Yang ketiga, itu bergantung pada opsi pilihan yang pertama. Pada opsi yang dipilih pengguna, lalu dapat memberitahu face trackernya agar menggambar persegi panjang di sekitar wajah. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian perhatikan juga bahwa argumen max pada fungsi copyright-nya itu dan juga perhatikan argumen max pada fungsi swap breaks-nya itu keduanya memiliki nilai default non. Nah, jadi jika tidak ada max yang diberikan atau masker yang diberikan, maka fungsi-fungsi ini akan menyalin atau menukar seluruh isi persegi panjang tanpa batasan area tertentu. Oke, lanjut lagi ke bagian 4. Itu kita akan ubah metode on keypress sehingga pengguna itu dapat melihat menekan tombol X untuk memulai atau menghentikan tampilan kotak persegi di sekitar wajah yang terdeteksi. Sekali lagi, perubahan yang relevan itu ditunjukkan dalam huruf tebal pada blok kode ini. Start atau stop drawing the back rectangle around face. Pakai elif code 120 self solve draw the box-nya ini. Oke, lanjut lagi ke masking copy operation. Itu membuat operasi penyalinan dengan masking. Nah, model Rex tadi diimplementasikan dalam file rex.py. Kemudian kita sudah melihat pemanggilan fungsi rex web rex-nya pada bagian sebelumnya. Kemudian eh, pada bab 2 di handling files kamera NG
UIS itu kita telah mempelajari bagaimana menyalin data dari satu area persegi panjang ke area lainnya menggunakan sintaks slicing dengan dari NumPy. Nah, di luar area ROI-nya, citra sumber dan citra tujuannya itu tidak terpengaruh. Nah, sekarang kita ingin menerapkan batasan tambahan pada operasi penyalinan ini. Kita ingin menggunakan mesh tertentu yang memiliki dimensi sama dengan persegi panjang sumbernya atau source rectangle-nya. Di sini kita akan hanya menyalin piksel-piksel dari persegi panjang eh, sumber di mana nilai max-nya itu tidak sama dengan nol. Kemudian piksel lainnya akan mempertahankan nilai lamanya dari citra tujuannya atau destination image-nya. Logika ini yang melibatkan array kondisi dan dua array berisi nilai keluaran yang mungkin dapat diekspresikan dengan ringkas menggunakan fungsi NumPy word-nya. Nah, dengan pendekatan ini, fungsi rect-nya itu dia menerima beberapa argumen. Yang pertama, citra sumbernya dan citra tujuannya. Yang kedua, persegi panjang sumbernya dan persegi panjang tujuannya. Serta max-nya yang bisa saja bernilai non. Kemudian, jika max-nya bernilai nol, maka kita cukup mengubah ukuran atau resize-nya isi persegi panjang sumber agar sesuai dengan persegi panjang tujuan, kemudian menempatkan hasil resize-nya ke dalam persegi panjang tujuan. Sebaliknya, jika max-nya digunakan, itu kita memastikan bahwa max-nya dan citranya itu dia memiliki jumlah channel yang sama. Kita juga berasumsi bahwa max-nya itu memiliki satu channel atau grayscale, sementara citranya itu biasanya memiliki tiga channel atau BGR. Kita bisa menambahkan salinan channel pada max menggunakan metode repeat dan reshape dari NumPy array. Untuk implementasinya seperti ini. Kemudian kita juga perlu mendefinisikan fungsi swipe range-nya menggunakan copyright untuk melakukan pertukaran secara melingkar atau sirkular swipe-nya pada daftar area persegi panjang. Nah, fungsi dari swipe range-nya ini dia memiliki argumen bernama max, yaitu sebuah list dari max di mana setiap elemennya itu akan diteruskan ke pemanggilan copyright yang sesuai. Nah, jika nilai argumen max-nya itu adalah non, maka kita akan meneruskan non-nya itu ke setiap pemanggilan copyright. Oke, ini adalah codingannya. Untuk codingannya, ini adalah codingannya. Kamera, kemudian kamera video capture, dan nanti hasilnya akan ditampilkan di CV2 AMSO Face Recognition Frame-nya. Namun sekali lagi karena saya menggunakan rekam video itu hasilnya eh, tidak tidak akan tampil. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup kan, anu, ya, ini,